Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama aku Belisa Fitri Azra Bahtiar. Kali ini kita bakalan bahas topik selanjutnya, yaitu adalah bakteri. Dan bakteri ini adalah dijamin semua teman-teman yang lagi lihat video ini pasti bakal tahu dan familiar banget sama bakteri ini. Apalagi kalau bukan, ya, Escherichia coli. Nah, jadi teman-teman, Escherichia coli adalah salah satu jenis bakteri monobasil yang hidup di dalam usus manusia maupun di dalam usus hewan. Nah, bakteri E. coli ini masuk ke dalam famili Enterobacteriaceae, yaitu kelompok bakteri gram negatif berbentuk basil atau batang dan bersifat anaerob fakultatif. Nah, dikelompokkan ke dalam famili ini karena sejumlah besar spesies bakteri yang sangat erat hubungan antara satu bakteri dengan bakteri yang lainnya. Nah, contoh dari famili Enterobacteriaceae ini selain E. coli ada juga Salmonella typhus, yaitu bakteri penyebab penyakit tifus, dan juga ada Shigella dysenteriae, yaitu adalah bakteri penyebab penyakit disentri. Kemudian lanjut ke habitatnya nih. Habitatnya E. coli itu di mana sih teman-teman? Habitat atau tempat hidup si E. coli ini selain ada di usus besar manusia, terus ada juga di usus hewan, juga bisa di tanah, air, dan dekomposisi material, yaitu bahan-bahan yang dihasilkan dari penghancuran jaringan tubuh setelah meninggal. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih, kalau misalnya bakteri E. coli tadi kan termasuk bakteri yang berbentuk basil atau batang. Jadi pada umumnya struktur bakteri Escherichia coli ini atau yang biasa kita sebut E. coli ini, itu strukturnya juga sama seperti bakteri berbentuk basil lainnya, kayak gini nih. Nah, struktur bakteri E. coli ini terdiri dari dua struktur, yaitu struktur luar dan dalam. Nah, struktur luarnya yang pertama ada kapsul. Kapsulnya warna merah. Jadi yang warna merah semua itu yang melindungi bagian di dalam-dalamnya itu dinamakan kapsul. Kemudian di dalamnya lagi itu ada dinding sel warna kuning, ya warna kuning. Setelah kapsul itu dilapisi dinding sel. Nah, setelah dinding sel ini baru yang warna hijau itu adalah membran sel. Jadi dalam dinding sel ini melindungi membran sel, di mana membran sel itu tadi akan melindungi bagian-bagian sel yang ada di dalamnya. Terus ada juga flagella nih, atau misalnya ekor, yang itu yang warna hijau yang memanjang itu ekor, itu namanya flagella. Terus ada juga namanya pili. Nah, pili kayak gini, nah itu yang menjadikan ciri khas si E. coli ini. Jadi pilinya itu ada di dalam seluruh permukaan bakterinya. Nah, kemudian lanjut ke struktur dalam. Nah, struktur dalam ini pasti masuk ke kayak ke inti-intinya nih. Nah, di intinya itu ada sitoplasma, yaitu cairan yang warna biru. Yang ada biru di dalamnya itu sitoplasma. Kemudian ada juga nukleoid yang di dalamnya itu ada yang namanya DNA sirkuler. Jadi dia yang pembawa faktor pentingnya, faktor jadi penting di dalamnya kayak gitu. Kemudian setelah sitoplasma nukleoid juga ada ribosom. Ribosom itu yang kecil-kecil itu, yang kecil-kecil yang ada di dalam sitoplasma itu. Kemudian juga ada plasmid, ini yang warna merah itu. Selesai, itu adalah struktur E. coli. Kemudian kita lanjut ke ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri apa sih ciri-ciri yang membedakan bakteri E. coli ini dengan bakteri yang lainnya? Nah, yang pertama tadi kita udah bahas dan sering kita bahas tadi adalah bakteri Escherichia coli ini berbentuk basil atau batang, di mana dalam bentuk basil ini tadi dikelompokkan lagi ke dalam kelompok monobasil, yaitu kelompok di mana dia itu hanya memiliki bentuk tubuh yang menyerupai batang tunggal. Jadi kan bisa kita lihat kan, itu dia cuma satu batang gini aja, makanya dinamain monobasil kayak gitu. Terus habis itu ciri yang kedua ada bakteri gram negatif. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet saat proses pewarnaan gram, sehingga akan berwarna merah jika diamati mikroskop. Nah, karena kita tahu tadi, karena dia termasuk bakteri gram negatif, di mana dia tuh nggak bisa mempertahankan warna kristal violetnya, dia nggak bisa mempertahankan warna kristal violet sehingga dia berwarna merah. Nah, karena dia tidak bisa mempertahankan itu tadi, maka dia disebut sebagai bakteri tidak berspora, yaitu bakteri tidak berspora gitu. Nah, kemudian ciri yang keempat itu tadi memiliki pili. Tadi kan udah disebutin kok, pilinya dia itu ada di seluruh permukaan tubuhnya bakteri E. coli ini tadi.
Kemudian ciri yang kelima yaitu termasuk atau bersifat anaerobik fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan baik entah dengan oksigen atau tanpa oksigen. Selanjutnya ciri keenamnya yaitu flagelanya tuh termasuk flagella peritrik atau flagella peritricus, di mana flagelanya itu jumlahnya banyak dan tersebar pada seluruh permukaan sel tubuhnya. Dan yang terakhir nih, ini yang gak kalah pentingnya, bahwa siapa sih yang nggak tahu kalau bakteri E. coli ini adalah bakteri bersifat patogenik atau dapat menyebabkan penyakit gitu. Contohnya misalnya kayak infeksi saluran kemih, diare, penyakit pernafasan ataupun pneumonia. Nah, tadi kan kita udah nyinggung nih kalau misalnya bakteri E. coli ini adalah merupakan bakteri patogenik, yaitu bakteri yang membawa penyakit atau dapat menyebabkan penyakit pada sel atau jaringan yang ia tumbuhi di dalamnya. Nah, contoh penyakit yang ditimbulkan dari bakteri E. coli ini sendiri, yang pertama ada infeksi selaput otak atau biasa kita kenal meningitis. Nah, umumnya ini terjadi pada bayi, di mana menurut penelitian sebagian besar radang bayi yang baru lahir kurang lebih 28,5% disebabkan oleh bakteri ini. Nah, si bakteri E. coli ini menyebar melalui darah sehingga menyebabkan infeksi yang luas. Kan kita tahu kalau misalnya segala sesuatu yang dibawa oleh darah itu pasti target sasarannya itu luas banget. Nah, bakteri E. coli ini disebarkan melalui darah. Nah, gejalanya bisa pertama berupa gangguan saraf, khususnya saraf otak nih ya, karena menyerang infeksi selaput otak. Kemudian ada juga kuning pada tubuh, kemudian juga ada gangguan pertumbuhan, terus hingga penurunan asupan nafas. Nah, contoh penyakit yang kedua ada infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih ini kurang lebih 90% disebabkan oleh E. coli. Jadi udah bukan dipastikan tapi hampir dipastikan bahwa infeksi saluran kemih itu pasti disebabkan oleh bakteri E. coli ini tadi. Nah, organ yang terinfeksi karena dia termasuk menginfeksi sistem saluran kemih, maka organ yang terinfeksi itu ada ginjal, kandung kemih, sama uretra. Gejalanya tentunya yang pertama nyeri saat berkemih, terus frekuensi urinnya meningkat, dan juga ada demam. Nah, contoh selanjutnya yaitu contoh ketiga nih, contoh penyakit yang ditimbulkan nih, ada infeksi saluran pencernaan. Nah, infeksi saluran pencernaan ini disebabkan oleh makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri E. coli ini. Nah, makanan yang sering tercemar itu biasanya ada bayam, mentimun, daging sapi, ataupun produk olahan susu lainnya seperti keju, yogurt, dan lain sebagainya. Nah, gejalanya karena dia menginfeksi saluran pencernaan, tentu yang pertama adalah diare mendadak, bisa diare yang parah ataupun berair hingga berdarah. Nah, gimana teman-teman? Udah paham belum? Udah hampir mengulik dikit nih tentang E. coli ini. Gimana? Paham gak? Nah, semoga dari penyampaian ini tadi mampu memberikan pembelajaran baru buat teman-teman dan memberikan gambaran baru tentang oh E. coli itu seperti ini gitu. Gak cuma tahu kalau oh E. coli itu pasti ada di usus manusia, usus hewan. Tapi E. coli ini juga punya ciri-ciri yang khas dan hal-hal yang perlu kita ketahui juga. Satu di antaranya adalah penyakit yang dapat ditimbulkan oleh si bakteri E. coli tadi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.